sana, mengingat Indonesia saat ini sedang masa terpatin dan juga di Thailand. Dan juga Presiden meminta agar para atlet supaya tetap rendah diri apabila berprestasi dan juga tidak merasa sakit apabila kekalahan. Menurut Bapak gimana pesan dari ini? Ya, saya kira seorang kepala negara yang penuh dengan kebapaan, yang meskipun kesibukan dalam dunia politik, tapi seperti dalam pidato beliau, tidak boleh dilupakan atau tidak boleh mengabaikan kegiatan olahraga. Karena menyangkut bagian penting dari nation and character building. Jadi sangat strategis sekali. Oleh karena itulah maka tetap didorong agar di dalam kondisi apapun, termasuk situasi krisis saat sekarang, prestasi olahraga dipacu terus, didorong terus agar juga membawa harum nama bangsa kita di panggung internasional seperti di Asian Games ini. Namun demikian, sebagaimana seorang sifat-sifat sejati, seorang pemenang atau olahragawan sejati, tentu dia andai kata memperoleh kemenangan tetap harus rendah diri. Ya. Sebaliknya apabila mengalami kekalahan, ya jangan terus kemudian berkecil hati dan sebagainya. Tapi ini sebagai merupakan pelajaran yang baik di masa mendatang untuk lebih memacu prestasi kembali. Yang penting bahwa dari dunia olahraga ini, termasuk event-event di internasional seperti Asian Games mendatang, itu merupakan sarana untuk mempererat persahabatan. Persahabatan di antara kepentingan kita sendiri maupun dengan antar bangsa peserta dari Asian Games. Saya kira ini merupakan pesan pokok yang harus diemban oleh atlet kita. Oleh karenanya harus menjaga nama baik bangsa. Dia harus disiplin, tertib pada baik waktu, dan berbagai ketentuan-ketentuan yang lain di dalam pertandingan itu sendiri supaya dijaga, sehingga kalau kita menjadi pemenang, mestinya pemenang yang baik. Kan muncul sewaktu-waktu. Tapi ini sudah kita antisipasi, kita. Itu tadi yang seperti Anda tulis kan, ya kira-kira munculnya dari Jakarta, kemudian rasa solidaritas yang semula memang mereka gerakan tabungan apa begitu ya. Situasinya normal-normal aja semula begitu, tapi entah bagaimana terus timbul emosional yang begitu. Ada beberapa yang sudah kita ambil dari mereka. Ya, tapi ini kan kasus-kasus yang memang perlu ketelitian kita di dalam pemeriksaan. Kita tidak. Dari kalangan mana yang ini kan memang membawa tidak ada. Jadi sementara ini yang kita lihat demikian. Oleh karena itu jangan sampai ini berkembang, jadi berkembang ke daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu kita minta kepada tokoh masyarakat, tokoh agama juga supaya bersama-sama menenteramkan ya, warga dan umatnya lah. Pak, tapi sekarang ini isu itu cepat sekali Pak menyebar. Tiba-tiba siang harinya aja ada di mana kan. Memang begitu ya. Harapan Bapak mungkin pada masyarakat kan sekarang menjadi masyarakat sangat was-was sekali Pak dengan kondisi. Justru itu yang saya katakan. Kita ini sebagai pribadi harus waspada. Sejauh mana kita bisa mendetek ya bahwa ini isu dan sebagainya. Itu cepat sekali mereka. Apalagi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, melalui telepon, melalui internet dan sebagainya, itu cepat sekali. Jangankan di internet kita, dunia saja begitu satu hari bisa cepat. Apa yang harus dilakukan masyarakat Pak? Karena situasi ini kan. Ya inilah. Oleh karena itu kita harus cepat dengan adanya situasi yang demikian harus kita mengcounter itu supaya tidak berkembang gitu. Ya saya kira juga saya minta bantuan dari media ini juga, jangan malah membakar-bakar, tapi juga membantu mengontrol supaya tidak berkembang. Menyejukkan ya. Untuk menyejukkan istilahnya. Dari kondisi itu bagaimana kondisi terakhir para atlet pantauan Bapak menjelang keberangkatan tanggal 3 yang saya pantau dari mereka bahwa mereka siap untuk mempersembahkan medali bagi bangsa dan negara. Ada beberapa yang dari perak bisa ke emas, dari perunggu bisa ke perak. Kalau menurut himbauan Bapak Presiden tadi mengenai sebaiknya kalau para atlet di sana agar tetap antisipasi dan waspada dengan situasi yang berkembang, dan juga apabila kalah nanti tidak sakit hati, dan juga kalau menang rendah diri kembali ke komentar Bapak. Kalau dia sudah menyiapkan diri yang terbaik untuk menyumbangkan medali,
dia mesti raih itu. Tapi kalau dia kalah karena supporter dari lawan atau karena ditakut-takutin, nah kita sudah siapkan itunya, trik-triknya udah disiapkan. Jadi mereka baca ini kemudian nggak ada persoalan rupanya saya ini. Jadi kita nggak usah khawatir dengan masalah itu. Itu himbauan presiden ya, kalau kalah nggak apa-apa. Maksudnya kalah kalau kalah terhormat. Tapi kalau kalah karena kita takut-takutin, kemudian kita kalah karena kita supporternya mereka yang kuat, nggak benar. Kita punya hak protes bahwa kita main dengan sebagaimana mestinya. Tetap itu harus dimainkan sesuai peraturan-peraturan di floor itu. Atlet yang cedera gimana Pak kondisinya Pak? Katanya Dr. Karmain sudah mulai recovery masing-masing dari TB dan tim manajernya memang mereka siapkan mereka itu untuk pada waktunya mereka siap bertanding. Komita tadi mendengar himbauan atau pesan dari Presiden untuk siap bertanding di Asian Games walaupun kalah juga harus terima dan menang juga rendah diri. Anda sendiri setelah siap dan sejauh mana kekhawatiran Anda apabila nanti tidak mencapai prestasi yang diinginkan terus akan mendapat dari masyarakat dukungan yang kurang baik? Kalau bagi saya sih, saya sudah berlatihan udah berbulan-bulan, saya udah berusaha dengan semaksimal mungkin. Untuk hasilnya saya serahkan sama Tuhan dan saya memang targetnya paling tidak saya perak dan kalau bisa kalau Tuhan Yesus kasih emas saya kasih emas. Untuk entah hasilnya jelek atau tidak, siapapun yang menilai saya, pokoknya saya sudah berusaha yang terbaik. Harapan kepada masyarakat apa kita? Dukungan doa yang pasti. Ya, dukungan doa aja. Saya kira yang memberikan kekuatan bagi saya itu adalah dari Tuhan. Komita, kalau nggak salah kan ini kan penampilan Anda yang terakhir kali katanya. Ya. Kenapa? Ya masalahnya mungkin sudah umur dan saya kira harus kasih kesempatan buat yang muda untuk berkembang. Kali ini targetnya ya targetnya perak, mudah-mudahan emas. Ya. Makanya kemarin kan pagi ini sampai yang main yang latih dari Pengda. Ini saya baru mau kita. Hanya penyelesaian bulan ini di KPK. Dengan kami untuk interview kira-kira kansnya Mia di single player di Asian Games. Ya yang pasti namanya kesempatan itu pasti ada, peluang itu masih ada, tapi tergantung kitanya sendiri ya. Yang pasti saya rasa semua pemain yang tampil sana mau bisa tampil maksimal. Itu aja. Tapi Mia melihat sekarang ini di Asian Games ini siapa lawan yang kelihatannya akan menjadi bobot? Saya rasa terutama bulu tangkis putri terutamanya itu rata-rata yang berat emang dari negara Asia, dari Cina, dari Korea, Jepang. Jadi semua musuh sama aja, berat aja. Tapi kelihatannya selama pertandingan di Grand Prix kelihatannya Mia itu agak berat gitu untuk masuk melawan Ye Zhou Ying atau apa yang dapat final. Itu apa sih sebetulnya penyebabnya? Yang saya rasa setahun ini saya baru ketemu dia 2 kali dan jarang juga ketemu mereka gitu ya. Jadi saya rasa kalau ada kemauan pasti ada jalan. Apa sih faktor yang menyebabkan Mia kelihatannya ada kritik menyebabkan Mia kurang motivasi? Saya rasa itu kritik saya nggak pernah dengar. Baru kali ini aja saya dengar. Saya rasa itu kritik itu nggak ada saya dengar sama sekali. Motivasi. Saya rasa semua orang ngomong, tampil baik. Saya rasa itu udah normal gitu. Dan saya nggak pernah dengar tentang itu. Pemenuhan target medali yang tampil berat. Kita ditargetin dari putri, bergunya kita targetin perak ya. Jadi ya kita tampil maksimal, setiap mainnya turunin mau bisa ambil poin ya. Dan mungkin untuk emasnya itu mungkin kalau kita udah sampai ke final atau apa ceritanya lain lagi, pasti motivasinya jauh lebih besar. Kira-kira dalam pergu sampai di mana putrinya? Ini tadi saya bilang kita targetin di final dan saya rasa semua pemain yang turun mau bisa tampil maksimal itu aja. Iya, semangat. Jadi, saya nggak pernah menyampaikan istilah bonus ya.
Saya selalu menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kita kepada pribadi-pribadi, atlet, anak-anak bangsa ini yang sudah berbuat terbaik bagi bangsa, bisa mengangkat kehormatan. Itu pasti. Kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang berbuat bagi bangsa. Mereka yang berbuat bagi kejayaan bangsa dan negara. Itu artinya besar sekali. Dan itu harus dihargai gitu loh. Mungkin tidak hanya oleh KONI sebetulnya, oleh pemerintah pun, oleh siapapun juga yang peduli dan mengerti ya. Prestasi yang mengangkat kehormatan itu saya kira bisa memberikan penghargaan kepada mereka. Oh, ada banyak, ada ya, ada dan saya kira. Saya penghargaan itu bisa bentuk penghargaan tertulis, tapi kita juga mengerti mungkin anak-anak bangsa, atlet-atlet ini kan semuanya sebetulnya kehidupannya perlu mendapat perhatian. Jadi apa yang paling dirasakan oleh mereka itu yang akan kita berikan kepada mereka. Dan saya jelas kalau KONI memberikan asuransi hari tua. Gitu. Saya tidak mengendaki atlet yang sudah berprestasi bisa berbuat yang berarti bagi bangsa ini, hidupnya masa depannya nggak baik. Itu yang komitmen saya sebagai ketua KONI ya. Terima kasih Pak.